Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Graciela Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi keperawatan sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Jilito R. Eskap MKes. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi. Sistem informasi keperawatan adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi yang relevan dalam konteks perawatan kesehatan dan praktik keperawatan. Sistem ini memungkinkan para perawat, dokter, dan anggota tim kesehatan lainnya untuk mengakses data pasien, melacak riwayat perawatan, mengambil keputusan klinis, serta mendokumentasikan dan memantau perawatan pasien secara efisien. Selanjutnya adalah komponen dalam sistem keperawatan. Yang pertama ada Electronic Health Record atau IHR. Lalu yang kedua ada modul perawatan atau care module. Yang ketiga ada modul administrasi atau administrative module. Yang keempat ada modul pelaporan atau reporting module. Yang kelima ada clinical decision support atau CDS. Yang keenam ada modul keamanan atau security module. Yang ketujuh ada modul integrasi atau integration module. Dan yang terakhir ada mobile apps atau aplikasi seluler. Selanjutnya kita masuk pada manfaat dari sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, peningkatan kualitas perawatan. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, integrasi data. Yang keempat, keamanan dan kendalian informasi. Yang kelima, pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Yang keenam, pemantauan pasien yang lebih baik. Yang ketujuh, peningkatan keamanan obat. Yang kedelapan, peningkatan kepercayaan pasien. Yang kesembilan, efisiensi dan penghematan biaya. Dan yang kesepuluh, peningkatan mobilitas dan akses. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dan hambatan dalam sistem informasi. Yang pertama ada biaya implementasi, yang kedua keterlibatan pemangku kepentingan, yang ketiga kesulitan dalam transisi dari sistem manual, yang keempat kepatuhan regulasi, yang kelima keamanan data, yang keenam interoperabilitas, yang ketujuh pelatihan dan kompetensi, yang kedelapan pengelolaan perubahan, yang kesembilan kualitas data, yang kesepuluh ketergantungan teknologi, yang kesebelas keterbatasan sumber daya IT, yang ke-12 pengaruh sosial dan budaya, yang ke-13 integritas data pasien, yang ke-14 tantangan terkait kecepatan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah dampak dari sistem informasi. Perkembangan sistem informasi keperawatan memiliki dampak sosial, etika, dan hukum yang signifikan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama dari dampak sosial ada yang pertama aksesibilitas dan keadilan, yang kedua penggunaan yang bijak, yang ketiga penggunaan data untuk penelitian, yang keempat kepuasan pasien, dan yang kelima kepercayaan publik. Sedangkan untuk dampak etika, yang pertama ada kerahasiaan dan privasi, yang kedua kode etik dan profesional, yang ketiga kualitas data, yang keempat keputusan klinis, dan yang terakhir untuk dampak hukum yaitu yang pertama ada regulasi pasien, yang kedua ada hak pasien, yang ketiga ada otoritas pengawas, dan yang terakhir ada bertanggung jawab hukum. Selanjutnya kita masuk pada penerapan sistem informasi. Yang pertama ada pencatatan dan dokumentasi perawatan, yang kedua akses cepat ke informasi pasien, yang ketiga monitoring pasien yang lebih baik, yang keempat manajemen perawatan yang terkoordinasi, yang kelima pengambilan keputusan klinis yang didukung oleh data, yang keenam keamanan dalam pemberian obat, yang ketujuh pelaporan dan analisis data, yang kedelapan peningkatan mobilitas, yang kesembilan penggunaan data untuk penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir pengembangan rencana perawatan yang terpersonalisasi. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri.